yang sudah bergabung. Hari ini kita akan membahas terkait menunda-nunda atau bahasa kerennya itu prokrastinasi. Kalau dari yang umurnya udah agak dewasa seperti Bapak itu masih tetap mengalami gitu nggak Pak? Ya, Masih tetap mengalami gitu. jadi ada beberapa bahasa yang kita kumpulkan itu pejuang, the last minute, atau SKS, sistem kebut sejam. Bukan semalam lagi Pak. Bukan semenit. Bukan semenit lagi. Nah, ini memang begitu. Padahal sungguh sangat penting seseorang itu menata dirinya untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ini memberi gambaran kepada kita kecil gitu ya, tidak langsung lari tetapi harus belajar menguatkan kaki, kemudian belajar berdiri, merangkak berdiri, lalu berjalan dan lari. Itu kan sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Yang kadang-kadang sering diabaikan. Nah, pengabaian tentang suatu tujuan masa depan ini yang sering kita lupakan karena kita terlena dengan keasikan yang di depan mata kita yang sebetulnya kita memahaminya. Nah, mungkin hari ini kita akan membicarakan hal-hal seperti itu. Kita ditemani Bu Afi. Iya, hari ini kita ditemani Bu Afi untuk membahas. Selamat malam Bu Afi. Untuk membahas terkait bagaimana masa depanmu. Terus prokrastinasi itu dalam Al-Quran itu bagaimana, itu juga nanti kita bareng-bareng. Kalau kata bahasanya Pak Bis itu bareng-bareng mentadaburi si Al-Quran ya Pak. Ya. Nah, itu terkait prokrastinasi sedikit dari kami itu. Biasanya kan orang menunda sebuah pekerjaan itu karena ada distrak gitu Pak, karena ada sesuatu yang mengganggu atau sesuatu yang menjadi menjadi pengalih dari yang semestinya kita kerjakan gitu. Kalau saya pribadi terkait masalah pengalih itu biasanya itu di notif HP biasanya. Kalau lagi ngerjain sesuatu terus di sini laptop terus sampingnya HP, walaupun udah diusahakan untuk di silent atau di bagaimana mestinya, tapi kalau nyala kelihatan nggak ada suaranya itu pasti udah ngelirik terus nanti yang semestinya dikerjakan dulu itu mengalihnya ke HP, entah itu diajak teman untuk mabar main game atau ada notif dari siapa. Itu biasanya yang tadinya nanti ya terus tak balas dulu sebentar gitu, dibalas sebentar terus lama-lama buka yang lain, jadi berkelanjutan terus. Oke, tapi mungkin kita nggak berpanjang lebar ya. Yeah. Kita dengarkan dulu dari Bu Siti Afifah Adawiyah, SPDI MPD. Beliau ini S1 dan S2 ada di UIN Sunan Kalijaga. Sekarang menjadi Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam. Masa pendidikan remajanya yang saya ingat itu di Mu'alimat Yogyakarta. Baterai server. Nah, maka buat sekali ya kita coba membahas ini dengan Bu Afi, bagaimana nanti cara-cara mengatasi atau mengatasi tadi mengalihkan untuk tetap fokus di apa yang harus kita kerjakan, terus apa aja yang harus kita tempuh untuk menghindari itu semua. Monggo Bu Siti Afifah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Pak Lukman, Mas Lintang, dan teman-teman yang hadir pada kesempatan malam ini, saya bisa berdiskusi bersama teman-teman pada kajian Kamis malam Jumat Jabadi ini, begitu. Dan semoga apa yang nanti kita bahas itu mungkin relate banget ya. Tadi juga sudah dikasih pengantar sama Mas Lintang dan Pak Lukman, begitu. Nah, kita itu suka bilang ketika ada tugas begitu ya, besok aja, tenggat waktunya masih lama, atau tugasnya tuh gini doang, kok
gampang banget. Jadi ngerjainnya semalam juga kelar, jadi besok aja lah. Atau karena tugasku terlalu banyak, ini kayaknya dosen nih nggak ngerti tugasnya mahasiswa tuh banyak sampai dikasih tugasnya tuh yang ribet-ribet gitu. Intinya tuh banyak keluhan yang pada akhirnya bukannya menyelesaikan tugas, namun kalian atau kita jadi menunda tugas itu. Nah, kalau kita sudah terjebak pada hal-hal yang ada ini, maka bisa jadi kita ini termasuk prokrastinator ya, orang yang melakukan prokrastinasi. Prokrastinasi itu apa sih Bu Afi? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Sebenarnya prokrastinasi ini kalau di KBBI kalian cek belum ada sadurannya, belum ada maknanya. Jadi prokrastinasi ini berasal dari bahasa Inggris atau bahasa mana saya nggak tahu, tapi arti ini saya ambil dari bahasa Inggris, yaitu the action of delaying or postponing something. Artinya aksi menunda sesuatu. Delaying or postponing itu menunda ya. Nah, sebabnya banyak banget. Tadi salah satu contoh juga sudah disampaikan sama Mas Lintang, yaitu distraksi. Nah, itu juga nanti akan kita bahas nih di saat ini begitu. Sebenarnya prokrastinasi itu bukan kosakata baru ya. Mungkin kita baru mendengar saja begitu. Atau mungkin kalau kalian baru dengar sekarang, besok kalau ngomong sama temennya bisa nih pakai bahasa keren prokrastinasi. Wah, aku menjadi prokrastinator misalnya. Karena suka menunda pekerjaan. Sebenarnya saya mengenal kata prokrastinasi ini dari band namanya Simple Plan. Mungkin kalian nggak kenal kali ya, karena itu band yang sangat tenar ketika saya dulu di Mualimat, ketika saya dulu di Madrasah Aliyah dan Sanawiyah. Ada satu lagunya, judulnya When I'm Gone. Kalau ada yang tahu ya, saya kayaknya nggak perlu nyanyi ya. Intinya di situ prokrastinasi itu si Simple Plan-nya bilang life is what happen while you busy making your excuses. Dia bilang hidup itu sedang berlangsung saat kamu tuh membuat excuses, alasan-alasan gitu. Jadi kita bisa saja melakukan kayak skip hidup kita karena kita terlalu banyak memberikan alasan. Jadi harusnya kita bisa menikmati masa pandemi ini secara hikmat begitu, karena kita bisa berkumpul bersama keluarga, tapi ternyata kita terlalu banyak mengeluh, corona ini, pandemi ini gitu-gitu. Jadi kita tidak bisa merasakan apa yang sedang kita lalui. Jangan-jangan itu juga bisa disebut prokrastinasi. Oke. Nah, sebabnya sebenarnya tadi sudah disebut ya, distraksi. Tapi yang pertama yang mungkin kalian rasakan begitu, atau bukan kalian sih, kita ya, karena saya juga manusia yang wajar melakukan prokrastinasi atau melakukan penundaan pekerjaan, adalah overestimate kemampuan. Mungkin kalau overestimate kalian jarang mendengar, underestimate deh. Underestimate itu kan menyepelekan ya. Sedangkan overestimate, kita itu merasakan estimasi kita terhadap suatu hal itu lebih besar. Jadi kalau yang objeknya adalah kemampuan kita, maka kemampuan kita tuh lebih tinggi karena kita overestimate. Terlalu mengukurnya itu lebih besaran gitu. Jadi sebabnya misalnya ada satu tugas nih, Mas Lintang ngerjain tugas. Terus ngelihat, tugasnya Bu Afi tuh cuman bikin makalah doang tuh. Bikin makalah mah gampang. Saya nggak perlu mengerjakan sekarang karena tenggat waktunya masih panjang, jadi besok-besok aja.
Nah, karena dia merasa tugasnya mudah, terlalu percaya diri pada kemampuan mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi dikerjakan dalam sekali klik gitu, dia bisa selesai. Padahal mungkin karena belum mencoba mengerjakan, kita tuh nggak tahu ukuran kesulitan tugas itu seberapa kalau kita belum pernah mencoba mengerjakan tugas itu. Nah, ketika kalian sudah mulai mengerjakan, oh, kalian baru merasakan, oh ternyata sulit ya. Aku jadi menyesal karena baru mengerjakan sekarang. Nah, penyesalan memang muncul di akhir. Itu satu. Overestimate atau underestimate. Ketika underestimate, aduh susah banget, itu bisa tergantung orang sih. Ada yang kalau dia ngerasa susah, terus dia jadi, oke, aku harus nyicil tugas ini, tapi kalau yang dia ngerasa susah, terus dia avoid ya, dia menghindari tugasnya karena susah gitu. Karena dia tidak mau merasakan stres di kepalanya, sehingga dia akan menghindari tugas itu. Itu juga menjadi sebab kita menunda pekerjaan. Jadi kita perlu moderate ya. Ya, kita harus tahu, kita harus mencoba pekerjaan ini dulu, apakah kita mampu menyelesaikannya atau tidak. Kalau kita belum sama sekali nyemplung ke tugasnya, ya kita nggak tahu seberapa kemampuan kita untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang kedua tentu karena tenggat waktu. Biasanya kami dosen itu memberikan tenggat waktu yang cukup panjang ya. Apalagi sekarang kan sedang masa UAS. Masa UAS itu biasanya ngasih tugasnya tidak di hari H, tidak di saat UASnya, tapi 2 minggu sebelumnya atau bahkan sebulan sebelumnya sudah dikasih tahu tugasnya apa untuk ujian akhir. Nah, karena terlalu panjang tadi, kita tuh jadi leyeh-leyeh gitu. Masih lama, lebih baik aku mengerjakan hal lain yang lebih menyenangkan ketimbang mengerjakan tugas ini, misalnya begitu. Atau kalau kalian pernah, mungkin dari kalian ada yang suka nonton TED Talks ya, TED Talks di YouTube atau TEDx itu ada satu judul, saya lupa judulnya, satu pembahasan, satu video yang ngomongin tentang procrastination ini, bahwa di otak kita itu dia gambarkan dengan ada dua pilot. Pilotnya satu adalah pilot dewasa, pilot pakai baju pilot itu, yang satu lagi pilotnya nih monyet. Nah, ini nanti berkaitan dengan distraksi. Ketika otak kita dikendarai oleh dua pilot, tentu kita tidak bisa fokus ya. Misalnya pilot yang monyet tadi, monyet ini digambarkan monyet karena monyet suka bermain, suka bergelantungan, kayak gitu-gitu. Jadi diibaratkan bahwa ketika yang menjadi pilot adalah monyetnya di otak kita gitu, maka kita akan lebih suka, lebih senang jika kita mengikuti distraksi yang muncul di sekeliling kita. Jadi misalnya kita sudah mengerjakan tugas nih. Kayak misal sekarang saya lagi di depan laptop, saya mau mengerjakan tugas makalah. Kemudian di otak saya, misalnya selain notif ya, kalau notif kan ada, kita bisa lihat gitu, oh ada notif, saya jadi pengen buka, kemudian scrolling, seperti yang tadi diilustrasikan oleh Mas Lintang dan Pak Lukman. Bisa saja distraksi itu kan dari kepala kita sendiri. Misalnya kita sudah depan laptop, HP sudah kita matikan, tapi otak kita yang tidak mau kita ajak untuk come on, fokus ke tugas ini, ayo gitu. Nah, jadi ibaratnya kalau yang tadi gambar pilot sama monyet tadi, yang sedang bekerja adalah monyetnya. Ini kan sekarang sedang musim bola Eropa ya. Saya nggak tahu, pokoknya bola-bola itu ya. Misalnya kalian terus tiba-tiba lagi ngerjain makalah, ingat, waduh semalam Italia sama mana nih? Skornya berapa ya?
kayaknya aku harus nonton. Jadinya dia ngikutin apa yang ada di kepalanya, bukan kemudian mulai menyelesaikan tugasnya. Distraksi ini sebenarnya tidak melulu dari eksternal sih. Bahkan diri kita sendiri pun bisa menjadi distraksi. Karena otak kita itu kan aktif ya. Nah, bagaimana kita kemudian nanti perlu mengelola pikiran kita juga untuk bisa menyelesaikan sebuah tugas, tidak menunda-nunda tugas. Gitu. Jadi memang distraksi atau bahasa mudahnya adalah gangguan, ini juga menjadi satu hal yang paling sering, paling men-trigger atau yang paling sering kita kambing hitamkan ketika kita tugas kita tertunda. Gara-gara HP nih, gara-gara apa gitu. Memang kita suka mengkambing hitamkan ya. Nah, kemudian, kok dia balik ke situ ya? Sebentar. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim? Ini ya, saya mohon maaf nih, nge-copy suratnya yang buat anak-anak, nggak apa-apa ya. Maksudnya gambarnya. Surat favorit kita semua yang paling sering dibaca, mungkin kalau kalian nggak ya saya aja deh. Surat favorit saya yang saya selalu baca saat sholat, Al-Asr. Yang ini berkaitan dengan apa yang sedang kita perbincangkan. Menunda pekerjaan itu kan sebenarnya berkaitan dengan bagaimana kita mengatur waktu dalam sehari. Nah, di Al-Asr itu sebenarnya kita sudah diingatkan oleh Allah ya. Yang kalau kita kan orang dewasa, kalau kita merasa kita dewasa, tidak lagi surat itu sebagai sebuah hafalan saja. Tapi ketika kita baca, tentu kita harus merefleksikannya dalam diri kita. Kata Allah, wal asri, demi waktu, demi masa. Allah ini sudah bersumpah nih atas nama waktu. Ini berarti waktu ini penting banget gitu. Sampai Allah bilang wal asri. Innal insana lafi khusrin illa. Manusia tuh rugi banget demi waktu tadi. Kecuali illalladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illa kecuali dan beramal soleh atau mengerjakan kebajikan, wa tawassaw dan menasehati untuk kebenaran, dan wa tawassaw bis sabr dan saling menasehati. Oke, mohon maaf. Ada notifikasi your internet connection is unstable. Saya barusan putus-putus ya. Saya lanjutkan. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Yang artinya saling untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kesabaran di sini maknanya menahan diri agar tetap sesuai dengan pertimbangan akal dan syara atau agama. Contohnya nih, misal mahasiswa merantau ke Jogja. Merantau itu pasti punya jatah bulanan. Jatah bulanannya menipis, padahal dia harus tiap hari makan. Misalnya benar-benar udah nggak ada uang tapi lapar. Apakah kemudian kalian ketika nggak punya uang, lapar, kemudian mencuri makanan? Tentu tidak kan? Karena kita harus bersabar. Kita harus bisa menahan diri karena kita punya akal dan kita punya pegangan agama. Gitu. Jadi kita misalnya punya teman yang kayak gitu ya harusnya dibantu kalau memang punya uang. Jangan sekedar sabar nanti makan, tapi kita nggak mau bantu. Tapi pada intinya sih sabar itu. Menahan diri agar tetap sesuai dengan pertimbangan akal dan cara. Yang mana berkaitan dengan menunda pekerjaan,
Misalnya nih, dalam pekerjaan itu kan ada yang sulit, ada yang mudah, begitu ya. Tentu ketika kita melalui hal-hal yang sulit di dalam hidup kita, kalau relate-nya ke teman-teman berarti adalah tugas-tugas yang sulit dalam kehidupan kalian, dalam perkuliahan kalian, kalian pertama harus bersabar, gitu. Misalnya kalian sabar, kemudian kalian juga menasehati teman kalian harus sabar. Kita harus bisa menahan diri, gitu. Dan jangan menunda-nunda, karena tadi Allah sudah bersumpah, kalau kita tuh manusia rugi, gitu ya. Kalau kita tidak bersabar dan tidak saling rugi kalau kecuali orang-orang yang bersabar dan melakukan kebenaran, menasehati untuk kebenaran. Begitu. Lanjut. Surat yang kedua yang berkaitan dengan prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Ini adalah surat favorit juga bagi saya khususnya. Mungkin kalian juga favorit ya. Dalam terutama yang kelima, 6, dan 7. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansob. Nah, fa inna ma'al usri yusra ini insya Allah semuanya tahu nih artinya. Bahwa fa inna ma'al usri yusra, di setiap kemudahan, di setiap kesukaran, itu pasti ada kemudahannya. Ini Allah nih ngasih tahu kita 2 kali nih, berarti manusia mungkin bebel gitu ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dikasih tahu sampai 2 kali. Bahwa di setiap hal yang sulit pasti ada mudahnya. Gitu. Nah, habis itu fa idza faragta, setelah kalian selesai menyelesaikan tugas itu tadi misalnya, fangsob, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan tugas selanjutnya. Kalau kita relatekan ke hal yang sedang kita bahas ini. Nah, Allah bilang, fa inna ma'al usri yusra, bahwa di dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Bagaimana caranya untuk melihat kemudahan itu, Bu Afi? Caranya adalah kita membreakdown tugas. Nih, misalnya ya, tugasnya masih tugas yang sama ya, membuat makalah misalnya. Yang mudah aja contoh yang saya pakai. Membuat makalah itu kan ada stepnya, atau paling enggak ada hal-hal yang harus kita lalui. Nggak harus berurutan. Misalnya pertama, kita harus membuat formatnya. Misalnya formatnya itu kertasnya jaraknya 4-4-3 atau spasinya 2 gitu-gitu. Teknis lah. Misalnya itu. Kemudian kalian harus menentukan tema. Setelah menentukan tema, kalian harus membuat outline dari makalah itu. Habis itu kalian harus mencari referensi atau membaca referensi. Kemudian kalian mencatat hal-hal yang mau kalian kutip nanti di dalam makalahnya dari referensi yang sudah kalian baca. Setelah itu baru kalian mulai menganalisis, misalnya mulai membuat paragrafnya, misalnya berangkat dari bab 1 pendahuluan. Gitu. Jadi tugas-tugas itu atau langkah-langkah dari tugas itu kalian tulis. Jadi kalian punya daftar begitu. Ditulis semuanya. Terus pilihlah, kalau memang kalian adalah anak yang suka mengerjakan hal yang dari yang mudah ya, pilihlah mengerjakan dari yang mudah dulu. Misalnya kayak yang teknis tadi ya, nyesuaiin formatnya dulu. Kemudian misalnya menentukan tema apa ya yang mau dibuat untuk makalah ini misalnya. Atau judul apa yang mau kalian angkat, misalnya temanya sudah ditentukan oleh dosen. Judul apa yang mau kalian angkat pada makalah ini. Nah, setelah itu kalian sudah breakdown, jadi kalian merasa tugas ini
Walaupun terlihat banyak, tapi ada tugas-tugas yang mudah untuk dikerjakan, dan setelah kalian kerjakan, kalian bisa mencoret tugas itu. Di mana secara psikologi, itu akan membuat kita merasa lebih tenang, karena tugas kita udah kecopot satu gitu. Misalnya dari berbagai list tadi ya. Misalnya saya sudah menentukan tema dicoret, saya sudah membuat outline dicoret. Gitu. Wah, saya sudah ngerjain 2, berarti tinggal berapa lagi nih yang harus saya selesaikan. Misalnya gitu. Itu adalah salah satu tadi ya, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Setelah di dalam kesulitan tadi ada kemudahan. Ketika kita membuatnya dalam breakdown. Di breakdown tugasnya serinci mungkin begitu. Kemudian faida farokta fangsob. Nah, misalnya kalian mulai, aduh lelah banget nih ngerjain tugas ini. Capek nih aku baca referensinya gitu. Pindahlah ke tugas yang lain gitu. Misalnya udah capek baca referensi, maka mungkin bergeser ke mulai bikin paragrafnya. Jadi kalau bosan itu pindah ke tugas ya. Karena kalau pindahnya ke games atau pindahnya ke hal-hal yang menyenangkan, itu sulit untuk baliknya seperti yang Pak Lukman tadi bilang. Tapi kalau kita orangnya memang disiplin, misalnya oke, main game cuma 10 menit. Kan nggak mungkin ya main game, apalagi mabar, nggak mungkin 10 menit doang. Itu kalau kita bisa disiplin, maka ya oke, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, lebih baik dihindari. Dibuat waktu gitu. Waktu kapan kalian ngerjain tugas. Misal 1 jam mengerjakan tugas, maka selama 1 jam itu full ngerjain tugas itu. Nah, jeda sosmed. Setelah kalian breakdown tugas, jeda sosmed. Tadi sebenarnya sudah disampaikan ya, bahwa jeda sosmed ini maksudnya menghindari, mematikan semua distraksi. Kalau distraksi kalian adalah sosmed, maka sosmednya. Misal, notifikasinya dimatikan, atau handphonenya saja yang dimatikan selama waktu yang kalian tentukan untuk mengerjakan tugas itu. Kayaknya kalau kita melewati sosmed 1 jam gitu, nggak apa-apa deh kayaknya ya. Nggak ada hal yang krusial banget gitu. Nah, yang ketiga nih. Ini yang apa? Yang paling sulit dilakukan sebenarnya. Misalnya sosmednya sudah dimatikan, kemudian kalian sudah breakdown tugas, sudah membuatnya menjadi hal-hal yang mudah, dibagi menjadi hal yang mana yang mudah dulu, ngerjain mana yang mudah dulu gitu. Tapi ketika sudah mau mulai masuk gitu, sudah mulai ngerjakan, pikiran kalian yang nggak bisa kalian atur gitu. Kita kan sering ya, kita tuh ada di sini, fisik kita ada di sini, tapi otaknya kemana-mana. Misalnya di kelas gitu, dosen yang ngomong panjang lebar, diskusi, ada temennya yang tanya jawab, tapi dia di kelas tuh diem, ngeliatin, perhatiin, tapi nggak tahu apa yang diomongin. Keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, itu kan karena rutinitas ya, jadi kayak autopilot. Kayak kalian sekarang merasakan nggak kalian tuh nafas, udara masuk, udara keluar. Kita jarang merasakan itu ya, karena itu adalah rutinitas, dan itu udah autopilot jalan sendiri gitu. Padahal, kesadaran kita sadar pada saat itu, dibutuhkan diri kita untuk melakukan semua hal.
Jadi kayak ngerjain tugas, event makan gitu ya. Ketika makan, apakah kalian merasakan, wah makannya tuh enak banget, asinnya tuh pas, dia ada jahenya, ada kecombrangnya, ada apanya, kalian merasakan kunyahannya tuh, kalian benar-benar ngerasain dikunyah, ditelan, masuk perut. Nah, itu kalian sadar bahwa kalian makan. Sayangnya karena memang di era teknologi ini ya, kita tuh suka melakukan multitasking, di mana multitasking itu membuat kita kesulitan untuk sadar, atau bahasa kerennya sekarang ya, mindfulness. Kita sadar pada apa yang sedang kita lakukan gitu. Nah, sebenarnya di dalam Islam pun sudah diajarin cara untuk mindfulness ya. Kalau di Islam mungkin khusyuk gitu. Kalau sholat itu ya khusyuk. Sholat itu kan kita mikir ya sholat, nggak mikir yang lain. Seringnya kita sholat, oh iya tadi kunciku di sana. Tiba-tiba keinget yang lain. Padahal kita harusnya ya sholat gitu. Yang dipikir tuh khusyuk sholat, bukan hal-hal lain. Nah, hal itu tuh bisa dilatih teman-teman. Bagaimana kita menyadari apa yang sedang kita lakukan. Bagaimana kita mengontrol otak kita. Perlu latihan, nggak langsung mahir. Dan latihannya bisa dengan caranya Pak Lukman, yaitu Iqra Bismi Rabbik. Jadi Iqra Bismi Rabbik itu kan mengucapkan Allah di setiap denyut jantung atau denyut nadi yang kalian rasakan. Pertama kalian harus sadar dulu, denyut mana yang mau kalian gunakan. Denyut jantung atau denyut nadi yang di tangan ini kan juga ada ya. Atau denyut yang di leher kalian juga ada. Rasakan denyut mana yang mau kalian gunakan. Setelah kalian bisa merasakan aliran darah itu, atau denyut itu, duk gitu ya, itu kalian kemudian ucap Allah, Allah gitu kalau kata Pak Lukman untuk Iqra Bismi Rabbik ini. Latihlah itu sesering mungkin, maka coba terapkan itu tidak hanya ketika kalian berzikir ya, atau ketika sholat, tapi juga dalam tugas-tugas kalian. Ketika mau mengerjakan tugas gitu, oke, kalian harus sadar, oke, aku bernafas, kemudian aku mau mengerjakan tugas ini. Kalau misalnya kalian baca satu paragraf, aduh kok belum nyambung lagi, ulangi lagi sampai kalian bisa. Memang sadar, mindfulness ini tidak sekali jadi langsung bisa gitu. Perlu waktu, lebih sering dilatih maka kita lebih cepat mahir tentunya. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman dari apa prokrastinasi ini. Gitu. Oke, Mas Lintang dan Pak Lukman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Watur nuwun. Saya serahkan kembali kepada Mas Lintang dan Pak Lukman. Terima kasih banyak Bu Hafiz sudah menyampaikan materinya.